Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ulfa Melida selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Eva Syarifatul Aliyah dari program studi S1 Sastra Inggris bidang minat penerjemah UPBJ Jakarta. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan sebuah gagasan dengan topik COVID-19. Yang saya beri judul yaitu COVID-19 masih mengintai di sekitar Anda, dan konteks hal-hal yang perlu diketahui mengenai COVID-19. Untuk mengawalinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, yang merupakan salah satu jenis coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau SARS. COVID-19 ini pertama kali ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia lainnya. Penyebab seseorang bisa tertular COVID-19 karena virus ini dapat ditularkan melalui droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, ataupun mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau seseorang juga bisa terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Gejala awal virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu berupa demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau bisa saja semakin memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, ataupun nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama yaitu ada demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, lalu ada batuk kering dan sesak nafas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Meski kemungkinan semua orang dapat terinfeksi virus corona, namun mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi virus corona serta terjadinya komplikasi. Nah, untuk memastikan diagnosis lebih lanjut apakah seseorang terinfeksi oleh virus corona atau tidak, dapat dilakukan beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama ada rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. Yang kedua ada rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Lalu ada swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. Lalu yang keempat ada CT scan atau röntgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Dan yang terakhir ada tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reactive protein. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, biasanya melakukan isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona, yaitu berupa meminum obat pereda demam atau nyeri yang disarankan oleh dokter. Yang kedua ada istirahat yang cukup, lalu dengan banyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan berupa pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu nafas, pemberian obat seperti obat anti peradangan dan obat pencegah penggumpalan darah. Dan untuk melakukan pencegahan, saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan begitu, masyarakat yang tidak menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, vaksinasi COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksinasi dapat dilakukan, namun tetap harus ada izin dari dokter. Selain itu juga, untuk mencegah penyebarannya dapat dilakukan beberapa hal yang dimulai dari diri sendiri, seperti menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah atau dalam kerumunan, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, ataupun hand sanitizer dengan kadar alkohol lebih dari 60%. Jangan menyentuh mata atau mulut ataupun hidung sebelum mencuci tangan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan mencegah stres. Lalu menghindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, ataupun orang yang sedang sakit demam, batuk, ataupun pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk ataupun bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Lalu yang terakhir yang sangat penting adalah jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang disentuh. Nah, untuk saat ini, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia per Selasa pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat bertambah sebanyak 3.008 kasus. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 6.475.672 terhitung sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak yaitu 889 kasus, kemudian disusul Jawa Timur 461 kasus, Jawa Barat 437 kasus, Banten 250 kasus, dan Jawa Tengah 226 kasus. Sementara itu, kasus aktif bertambah banyak sebanyak 1.230, sehingga totalnya mencapai 19.915 kasus aktif. Data yang sama menunjukkan ada penambahan kasus sembuh. Dalam sehari, jumlahnya bertambah 1.757 kasus. Dengan demikian, total kasus sembuh COVID-19 per 25 Oktober 2022 tercatat sebanyak 6.297.282. Di sisi lain, masih ada 21 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam periode 24-25 Oktober 2022. Penambahan itu membuat total kematian akibat COVID-19 mencapai 158.475 orang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.